Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8 yaitu tentang relasi dan fungsi. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah apa itu relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contoh, diketahui A adalah himpunan ibu kota provinsi di Indonesia yang berawalan huruf S. Dan B adalah himpunan provinsi di Pulau Jawa. Nah, dari kedua himpunan ini masing-masing kita tuliskan dulu anggotanya. Untuk himpunan A, yaitu ibu kota provinsi di Indonesia yang berawalan huruf S, maka anggotanya adalah Semarang, Surabaya, Serang, dan Samarinda. Kemudian untuk himpunan B, yaitu provinsi di Pulau Jawa, maka anggota himpunannya adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Ini adalah anggota-anggota himpunan A, dan yang ini adalah anggota-anggota himpunan B. Kemudian, jika anggota dari himpunan A ini kita hubungkan dengan anggota dari himpunan B dengan relasi ibu kota dari, maka Semarang akan berpasangan dengan Jawa Tengah karena Semarang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Lalu Surabaya akan berpasangan dengan Jawa Timur. Serang berpasangan dengan Banten. Sedangkan Samarinda tidak memiliki pasangan karena Samarinda merupakan ibu kota provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Oke, jelas ya? Jadi ibu kota dari inilah yang disebut dengan relasi, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B, atau yang biasa dinotasikan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Jadi himpunan A dikatakan memiliki relasi dengan himpunan B apabila ada anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B yang saling berpasangan. Jadi tidak semua anggota dari kedua himpunan ini harus memiliki pasangan ya. Oke, sekarang kita lanjut cara menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh. Misal diketahui Irma gemar membaca majalah, kemudian Dewi gemar membaca komik, dan Ani gemar membaca novel. Nah, dari pernyataan ini dapat kita lihat bahwa ada relasi atau hubungan antara kumpulan anak dengan kumpulan jenis buku atau jenis bacaan, yaitu relasinya adalah gemar membaca. Sebelum kita nyatakan relasi ini, kita buat dulu ya himpunannya. Jadi kita misalkan ada himpunan A yang beranggotakan Irma, Dewi, dan Ani. Kemudian jenis buku atau jenis bacaannya kita misalkan himpunan B yang beranggotakan majalah, komik, dan novel. Nah, relasi dari A ke B adalah gemar membaca. Nah, sekarang kita akan menyatakan relasi ini pertama ke dalam diagram panah. Caranya, kita tulis dulu anggota-anggota dari himpunan A, yaitu Irma, Dewi, dan Ani. Kemudian kita tulis anggota dari himpunan B, yaitu majalah, komik, dan novel. Jadi, ini anggota himpunan A, dan ini anggota himpunan B. Kemudian kita hubungkan atau kita pasangkan anggota dari himpunan A dengan anggota dari himpunan B dengan menggunakan relasi gemar membaca atau sesuai dengan pernyataan yang diketahui. Berarti Irma berpasangan dengan majalah atau Irma gemar membaca majalah. Kita hubungkan dengan tanda panah ya. Kemudian Dewi berpasangan atau gemar membaca komik dan Ani gemar membaca novel. Oke, jelas ya? Selanjutnya kita akan menyatakan relasi ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan.
Menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan atau bisa kita singkat dengan HPB, caranya adalah sesuai dengan namanya yaitu himpunan, berarti kita gunakan tanda kurung kurawal. Kemudian kita tulis pasangan yang pertama yaitu Irma gemar membaca majalah. Jadi yang kita tulis adalah Irma, majalah. Nah, pasangan pertama ini kita tulis di dalam kurung biasa. Kemudian koma, lanjut ke pasangan yang kedua di dalam kurung biasa juga, yaitu Dewi gemar membaca komik, berarti yang kita tulis adalah Dewi, komik. Kemudian pasangan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu Ani gemar membaca novel, yang kita tulis Ani, novel. Lalu ditutup dengan tanda kurung kurawal. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan menyatakan relasi ini dengan diagram Kartesius. Menyatakan relasi dengan diagram Kartesius, caranya adalah kita buat dulu diagram Kartesiusnya yang terdiri dari sumbu X atau garis horizontal dan sumbu Y atau garis vertikal. Kemudian kita tulis anggota himpunan A di garis horizontal atau sumbu X, yaitu Irma, Dewi, dan Ani. Lalu anggota himpunan B di garis vertikal atau sumbu Y, yaitu majalah, komik, dan novel. Jadi karena anggota himpunannya bukan berupa angka atau bilangan, makanya di sumbu X atau di sumbu Y-nya tidak kita tulis angka atau bilangan ya. Berikutnya kita pasangkan Irma dengan majalah dengan menggunakan garis putus. Lalu Dewi dengan komik. Kemudian novel atau Ani dengan novel. Oke, seperti ini ya jika relasi dinyatakan dalam atau dengan diagram Kartesius. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut membahas beberapa soal mengenai relasi. Perhatikan diagram panah berikut. Ini adalah diagram panahnya. Relasi dari A ke B adalah A faktor dari, B akar dari, C kuadrat dari, atau D lebih dari. Jadi ini adalah soal pilihan ganda ya. Kita disuruh menentukan apa relasi dari A ke B. Nah, cara menjawabnya kita coba satu persatu dulu ya. Untuk pilihan yang A, faktor dari 1 faktor dari 1. Benar ya? Tetapi 1 juga faktor dari 2. Sedangkan di sini 1 tidak dipasangkan dengan 2. Berarti pilihan yang A salah. Kemudian pilihan yang B, akar dari. Kita cek. 1 akar dari 1. Benar. 4 akar dari 2. Salah ya? Harusnya 2 akar dari 4. Jadi terbalik. Maka yang B juga salah. Kita lanjut ke pilihan yang C, kuadrat dari. Kita coba 1 kuadrat dari 1. Benar. 4 kuadrat dari 2. Jadi 2 kuadrat itu sama dengan 4. Berarti sesuai ya. 9 kuadrat dari 3 juga sesuai. 16 kuadrat dari 4 juga sesuai. Berarti relasi yang benar dari diagram panah ini adalah kuadrat dari atau pilihannya adalah yang C. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal yang kedua. Himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di bawah adalah, ini adalah grafik atau diagram Kartesiusnya. Kita disuruh membuat himpunan pasangan berurutan atau HPB-nya. Jadi, HPB-nya atau himpunan pasangan berurutannya sama dengan, kita bikin tanda kurung kurawal dulu ya. Kemudian kurung biasa. Kita tulis pasangan yang pertama di sini atau himpunan yang A dulu ya. Di sini 1 dipasangkan dengan 2, berarti 1,2. Kemudian koma, buka kurung lagi, kita tulis pasangan yang kedua. 2 dipasangkan dengan 3. 2,3. Kemudian pasangan yang ketiga 3 dengan 4. Berikutnya 4 tidak ada ya. 5 dengan
2. Lalu yang terakhir 6 dipasangkan dengan 3. Berarti 6,3. Kita tutup dengan tanda kurung kurawal. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Diketahui P adalah himpunan yang beranggotakan 2, 5, 7, dan 9. Dan Q adalah himpunan yang beranggotakan 3, 6, 8, dan 10. Nyatakanlah relasi dari P ke Q dengan relasi satu kurangnya dari dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini kita disuruh menentukan atau menyatakan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan atau HPB. Sama dengan tanda kurung kurawal, kita tulis dulu pasangan yang pertama dengan relasi satu kurangnya dari. Berarti 2, satu kurangnya dari siapa? Anggota dari himpunan Q, yaitu 3, berarti 2 berpasangan dengan 3. Karena 2, 1 kurangnya dari 3. Kemudian pasangan berikutnya, 5, 1 kurangnya dari berapa? Dari 6 ya, berarti 5 berpasangan dengan 6. Kemudian 7, 1 kurangnya dari 8, maka 7 berpasangan dengan 8. Dan yang terakhir 9, 1 kurangnya dari 10, berarti 9 berpasangan dengan 10. Sudah selesai ya. Kita tutup dengan menggunakan tanda kurung kurawal juga. Oke, mudah ya. Semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.